Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan geometrik analitik bidang dan ruang kami mengenai desain pelabuhan mini berbasis kurva kuadratik. Nah, ketiga bentuk ini membantu memperancang menentukan tata letak pelabuhan yang secara lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pada dermaga. Kita mengambil dua titik, yaitu titik A dan titik B. Dan untuk titik A yaitu 20,0 dan titik B 10,0,15. Dari kedua titik ini kita dapat menghitung gradien dan diperoleh nilai 0,1875. Setelah diperoleh, kita akan mencari persamaan garis dermaga, yaitu 0,1875x kurang Y kurang 37,5 sama dengan 0. Kemudian kita hitung sudut orientasi dermaga menggunakan rumus arcang dari gradien dan diperoleh sudut sekitar 11 derajat. Artinya arah dermaga membentuk sudut 11 derajat sumbu horizontal. Informasi ini penting agar posisi dermaga sesuai dengan kondisi perairan, arah arus, dan kebutuhan navigasi kapal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis digunakan untuk menentukan posisi dan arah dermaga secara matematis sehingga desain pelabuhan menjadi lebih akurat dan terencana. Supaya tidak mengulurkan waktu, teman-teman bisa melihat pengertian dan rumus di slide ini. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang posisi gudang G25,35 terhadap garis tepi. Dermaga 0,1875x min Y min 3,75 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan G25,35 itu adalah X pangkat 0, Y pangkat 0. Tepi dermaga kita misalkan A tambah B tambah C. Lalu kita mensubstitusikan rumus. Lalu kita operasionalkan menjadi hasilnya 4,6875 min 35 min 3,75 per akar 0,0351565. Lalu kita operasionalkan lagi menjadi min 34,0625 per akar 1,0351565. Lalu kita operasionalkan lagi karena tadi kurang mutlak adalah hasil selalu positif, maka menjadi 34,0625 per 1,0174. Lalu dapatlah hasil mendekati 33,48 M. Membahas definisi dan karakteristik kurva kuadratik. Kurva kuadratik adalah kurva yang dibentuk oleh persamaan derajat dua. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Jenis kurvanya dapat ditentukan dari nilai b kuadrat dikurang 4ac. Jika kecil dari 0, maka kurvanya elips atau lingkaran. Jika sama dengan 0, maka kurvanya parabola. Dan jika besar dari 0, maka kurvanya hiperbola. Selanjutnya, teori parabola pada komponen pelabuhan bisa dilihat di slide ini. Dan kita langsung masuk penerapan parabola pada pelabuhan. Pada desain pelabuhan, parabola digunakan untuk memodelkan ram kendaraan yang menghubungkan area daratan dengan fasilitas pelabuhan. Persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan 0,003x kuadrat ditambah 0,03x dengan domain X di mana besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 18. Karena koefisiennya X kuadrat bernilai positif, kurva ini membuka ke atas sehingga membentuk jalur yang naik secara bertahap. Untuk mengetahui kemiringan ram digunakan turunan persamaan dy dx sama dengan 0,006x ditambah 0,03 pada ujung ram, yaitu saat x sama dengan 18 diperoleh gradien sebesar 0,138. Kemudian gradien tersebut diubah menjadi sudut kemiringan dengan rumus theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali 0,138 sehingga diperoleh sudut sekitar 7,86. Kita akan lanjut kepada materi hiperbola pada komponen pelabuhan, di mana untuk teorinya teman-teman bisa lihat pada slide ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan lanjut pada penerapan hiperbola pada pelabuhan kami, di mana untuk penerapan hiperbolanya itu kami gunakan untuk saluran masuk pelabuhan atau entrance channel.
Kemudian hiperbolanya itu dibentuk menggunakan titik fokus yaitu F1 sama dengan 130, min 40, kemudian ada F2 sama dengan 190, min 40, dan titik puncak 150, min 40. Dan kemudian ada titik pusat hiperbola yaitu 160, min 40. Dan jarak antar fokus yaitu 2C sama dengan 60, di mana C-nya itu sama dengan 30. Kemudian ada jarak pusat ke puncak yaitu C sama dengan 30. Dengan hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat diperoleh 30 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian 30 kuadrat itu kan sama dengan 900. Kemudian 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi dapat kita jadikan 900 sama dengan 100 ditambah B kuadrat, di mana B kuadratnya itu sama dengan 800. Sehingga persamaan hiperbolanya itu adalah X dikurang 160 kuadrat per 100 dikurang Y dikurang 40 kuadrat per 800 sama dengan 1. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi kita yaitu elips pada komponen pelabuhan. Di mana untuk teorinya, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Nah, agar tidak memperpanjang waktu, kita akan lanjut kepada penerapan elips pada pelabuhan. Di mana penerapan elips pada pelabuhan kami ini digunakan untuk kolam putar kapal atau turning basin. Di mana elipsnya itu dibentuk menggunakan F1 sama dengan 130,15, kemudian F2-nya yaitu 210,15 dan titik C sama dengan 230,15. Kemudian ada jarak antar fokus yaitu 2C sama dengan 210 dikurang 130 sama dengan 80. Sehingga kita dapat C-nya yaitu 40. Karena titik C berada pada elips PF, sehingga PF1 tambah PF2 sama dengan 100 ditambah 20 sama dengan 120. Maka 2A sama dengan 120. Sehingga kita dapat A-nya yaitu 60. Menggunakan hubungan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat diperoleh B kuadrat sama dengan 60 kuadrat dikurang 40 kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 2000. Di mana B-nya itu mendekati 44,72. Sehingga persamaan elips yang mendekati bentuk GeoGebra adalah X dikurang 170 kuadrat per 3600 ditambah Y dikurang 15 kuadrat dikurang 2000 sama dengan 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan tata letak dengan kurva kuadratik. Nah, di mana tata letak fasilitas pelabuhan mengintegrasikan beberapa kurva dalam satu sistem koordinat, di mana prinsip yang diterapkan itu ada 5. Yang pertama itu adalah garis pantai. Nah, garis pantai ini ditentukan terlebih dahulu sebagai garis lurus atau LO. Nah, yang kedua itu adalah garis sumbu dermaga, ditetapkan membentuk sudut optimal theta terhadap LO sumbu dermaga tidak selalu tegak. Nah, yang ketiga itu adalah turning basin, di mana diposisikan di ujung dermaga. Nah, target tersebut menghadap ke sumbu dermaga turning basin adalah kolam putar untuk tempat kapal melakukan arah putar balik. Nah, yang keempat itu adalah entrance channel, di mana diarahkan ke turning basin alur untuk melakukan perencangan di pelabuhan dengan 2 garis divergen atau kurva hiperbola. Nah, yang kelima itu adalah parabola, digunakan untuk profil rap dan geometri, di mana parabola memiliki sifat-sifat khusus yang ideal serta memiliki 2 fungsi yaitu profil rap dan geometri backwater. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait desain pelabuhan mini berbasis kurva kuadratik pada GeoGebra. Sebelum saya menjelaskan desain pelabuhan mini pada GeoGebra, perlu saya sampaikan bahwa angka-angka atau parameter yang dimasukkan ke dalam GeoGebra untuk membentuk setiap komponen pelabuhan bukan ditentukan secara sembarangan. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang telah dijelaskan dan dibahas oleh teman-teman kita sebelumnya. Nah, setelah persamaan dan parameter diperoleh, seluruh hasil tersebut
kemudian divisualisasikan menggunakan GeoGebra sehingga terbentuklah desain pelabuhan mini yang dapat kita lihat sekarang. Baik, selanjutnya teman-teman boleh fokus ke layar ataupun GeoGebra yang sudah ditampilkan. Nah, jadi pada GeoGebra ini kami membuat desain pelabuhan mini yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada laut, ada garis pantai, ada dermaga, turning basin, entrance channel, ram kendaraan, gudang, dan juga kapal. Nah, kita bisa lihat pada bagian yang berwarna biru muda ini merupakan laut, yang dimana ini merupakan area tempat kapal berlayar dan menjadi jalur utama transportasi laut tentunya. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat ada terdapat garis lurus di sini. Ini juga ditulis keterangannya pantai, di mana ini merupakan garis pantai yang berfungsi sebagai batas antara wilayah laut dan juga daratan. Yang dimana garis pantai ini menjadi acuan tentunya dalam penempatan fasilitas pelabuhan. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat bagian sini ada dermaga. Bisa kita zoom terlebih dahulu. Bisa lihat. Yap, ini ada dermaga, yang dimana ini merupakan tempat kapal bersandar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun naik turun para penumpang. Nah, kemudian di bagian kanannya kalian bisa lihat ada sebuah kapal, yang dimana kapal ini kami ilustrasikan sebagai pengguna pelabuhan, yang dimana kan kapal ini menunjukkanlah bagaimana kapal masuk ke pelabuhan, bermanuver lalu bersandarlah dia di dermaga. Selanjutnya di dekat dermaga juga ada turning basin. Nih, bisa kalian lihat di dekat dermaga terdapat turning basin, yang dimana turning basin ini kami representasikan menggunakan sebuah elips. Kenapa kami memilih elips? Karena kita bisa lihat kalau misalnya elips tersebut bentuknya tertutup dan juga memiliki area yang cukup luas, sehingga cocok menggambarkan ruang manuver kapal saat berputar arah sebelum ia bersandar ataupun meninggalkan pelabuhan. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat di bagian dekat-dekat turning basin ini ada entrance channel. Entrance channel hiperbola. Mungkin hiperbolanya belum terlihat jelas, kita akan tebalkan terlebih dahulu warnanya. Nih, tuh. Nah, bisa dilihat teman-teman setelah diberi warna, entrance channel dia sudah jelas ya, dia berbentuk hiperbola. Nah, entrance channel ini merupakan jalur masuk kapal, yang dimana kami kan menggunakan hiperbola. Kenapa kami menggunakan hiperbola? Karena bentuknya membuka ke arah luar, sehingga tentunya dapat menggambarkan jalur navigasi kapal dari laut menuju area pelabuhan. Menuju area pelabuhan. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada ram kendaraan, tapi kita akan memudarkan warnanya terlebih dahulu teman-teman agar komponen lainnya tetap terlihat. Oke. Nah, untuk ram kendaraan ada di sini. Nah, yang dimana untuk ram kendaraan tersebut kami menggunakan parabola. Kenapa kami memilih parabola? Karena parabola memiliki lengkungan yang halus, sehingga tentunya cocok untuk menggambarkan jalur kendaraan yang lagi naik maupun turun dengan perubahan kemiringan yang bertahap. Nah, selanjutnya bisa kita lihat kami juga ada mendesain sebuah gudang yang berada di area ram kendaraan. Nih, sebuah gudang yang dimana gudang tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan atau setelah dibongkar dari kapal. Nah, jadi pada desain ini terdapat 3 kurva kuadratik yang kami gunakan sesuai dengan karakteristik bentuknya, yaitu ada parabola, elips, serta hiperbola, yang dimana parabola kami gunakan pada ram kendaraan karena lengkungannya yang halus. Begitupun dengan elips kami gunakan pada turning basin karena memberikan ruang manuver yang luas, serta hiperbola kami gunakan pada entrance channel karena menggambarkan jalur masuk kapal dari laut menuju pelabuhan, yang dimana melalui GeoGebra konsep kurva kuadratik dapat divisualisasikan dalam bentuk desain pelabuhan yang sederhana namun fungsional. Baik, itulah hasil presentasi laporan geometri analitik bidang dan ruang kami mengenai desain pelabuhan mini berbasis kurva kuadratik. Semoga hasil penjelasan kami bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.